Oh iya, ini istrinya Pak Hotman Paris. Iya. Ini tuh Marbun ya Pak? Marbun itu ada 3, Lumban Gaol, Oh. Banjarnahor, Lumban Gaol. Jadi istrinya si Hotman Paris itu Lumban Gaol. Ini minta tolong dibuat di kerah bajunya. Ini dipencet ini. Di sini ya. Ya. Minta waktunya, Iya Pak. kita bincang-bincang tentang Pak Sahala Panggabean. Beliau minta saya untuk menulis biografinya 75 tahun nanti di awal tahun 2025 kalau Tuhan berkehendak akan diterbitkan buku ini dan itu acara perayaan ulang tahun. Ya. Jadi bukunya rencananya bulan apa Pak? Sebelum ulang tahun apa pas ulang tahun? Pas ulang tahun ya mungkin. Di tanggal 21 April. 3 April. 3 April. Iya. 3 April. Iya. Ya. Ibu Nenggolan saya panggil ya. Nova. Nenggolan. Saya dengar termasuk staf yang paling lama di Lasari, Bu. Ya, puji Tuhan. Tolong cerita awal bergabung dengan Lasari, Bu. Awalnya saya tahun 2000 ya Pak, waktu itu bulan apa gitu kan, karena kebetulan ya. Bapak kan satu di gereja di HKBP Kartanegara ya. Dan juga kemarin satu hari yang saya di sana. Iya, maaf saya ke GKI kemarin jadi nggak jumpa. Ya. Jadi kebetulan mama saya juga Buru Situmorang. Oh, nah, memang sudah dari kan Buru Situmorang. Iya, udah itu. Jadi kalau secara family marga kan saya panggil Bapak Uda dengan Inang Uda. Jadi waktu itu sebelum di Nasari ini saya sudah bekerja di pembenihan bibit udang di Jepara dan juga di Sulawesi di Parepare. Sebagai apa Ibu di perusahaan itu? Tenaga ahli laboratorium. Oh, lalu kemudian ke Nasari. Kebetulan kan saya lulusan perikanan. Oh, lalu ya kemudian karena di Nasari itu apa jabatan awal? Jabatan awal ya masih marketing semua sih dikerjakan waktu itu di awalnya. Jadi awalnya tuh saya nggak ngerti kalau ada koperasi. Nah kebetulan waktu itu di gereja pas ada acara pesta huri atau apa gitu. Bapak Uda waktu itu kan Bapak kan waktu itu tugasnya di Purworejo. Nah, pas datang ke gereja ada acara pesta huria itu berjumpa sama mama juga sama Bapak terus bilang ya udah kerja di koperasi aja. Waktu itu kan saya masih mencari karena udah lama di sana. Saya pengen balik ke sini karena kondisi orang tua juga kan. Nah, terus udah saya coba di sini ya. Terus masuk kerja ya. Kami waktu itu awalnya justru masih pelayanan ke pensiunan, ke kantor pos. Jadi tahun 2000 bulan Agustus itu saya mulai start kerja kan jadinya September karena di akhir Agustus itu training. Jadi sebelum masuk itu ya bagusnya kita ada training dulu. Jadi pengenalan mengenai koperasi. Waktu itu dengan manajernya dengan Pak Effendi dan Pak Ulwan. Effendi siapa? Effendi aduh marganya apa? Ini udah almarhum. Ya sebagai apa di Nasari? Ini manajer kan ada 2 manajernya tuh Pak Ulwan Panggabean adiknya Bapak almarhum ya dengan Pak Effendi. Aduh marganya agak lupa. Jadi Pak Ulwan Panggabean itu juga dulu di sini. Iya. Saya dengar Pak Ulwan Panggabean dulu sempat berkarir di luar negeri ya sebelum bergabung dengan Nasari. Kalau itu saya kurang paham tapi dengar sih, cuman saya tidak memahami benar gitu. Oke, kemudian apa yang mereka lakukan sebagai 2 pimpinan yang dipercayakan Pak Sahala waktu itu? Ya waktu itu bukan hanya mereka berdua, Bapak dan Ibu pun juga turun. Iya, jadi waktu itu saya sangat kagum lah dengan cara kerjanya Bapak ini ya, karena perintis ya istilahnya pelopor ya Bapak dengan Ibu. Ini kan jadi kita waktu itu masih sedikit. Waktu itu Pak Sahala masih di bank ya? Masih. Jadi kadang mungkin weekend pulang nanti terus kasih support kita, motivasi kita untuk penyaluran. Waktu itu kita masih pelayanan yang langsung ke lapangan. Jadi kita masuk kantor begitu ini langsung keluar kan ada jadwal pembayaran pensiunan itu kan pagi-pagi. Nah
gitu. Jadi kita pagi-pagi itu bahkan jam 5 tuh udah ada di kantor untuk melakukan pelayanan persiapan dengan karena jemput bola istilahnya kan kepensiunan di kantor pos, karena kita bermitra dengan kantor pos. Waktu itu masih mitra dengan kantor pos, belum dengan perbankan. Oke, sekilas agar juga publik tahu, nanti kami juga menulis bisa menarasikan dengan baik. Waktu awal-awal itu jadi pensiun dari pegawai negeri sipil, TNI dan Polri itu mereka mengambil gajinya di kantor pos. Kantor pos. Ngambil gaji pensiunnya di kantor pos. Okay. Kita hanya bermitra untuk memberikan pinjaman ke para pensiun. Jadi pada saat misalnya kita ke kantor pos nih, nah di sana kan udah ada loket pelayanan dari orang posnya, juru bayarnya kasih panggil nih pensiun gitu kan. Nah kami punya loket di samping pembayaran pensiunan itu. Kemudian kita menawarkan dengan membagi brosur, menawarkan pinjaman dengan jangka waktu ringan dan bunga ringan. Kemudian banyak anggota kita yang pinjam gitu. Misalnya dicontohkan Ibu, mereka misalnya pinjam untuk usaha. Ya ada usaha, kadang ada yang juga untuk konsumtif gitu sih. Berarti waktu itu pinjamannya masih kecil ya. Lalu kemudian dengan begitu tahun demi tahun Nasari Group ini berkembang. Iya. Apa yang Ibu lihat perkembangan kemudian Nasari lalu berkembang sayapnya di berbagai cabang di Indonesia ini? Ya, kalau saya karena dari awal dari yang cuman satu kantor, kemudian kita ini kantor pertama ya? Iya, kantor pertama, dan kita pelayanannya waktu itu kantor posnya tuh kan memang kita waktu itu masih khusus pensiunan, sekarang kan sudah ke umum juga. Nah, itu kan kita ke dulu Semarang ini ya, ke daerah Semarang dan sekitarnya yang paling jauh Ungaran dan ini. Kemudian merambah buka ke daerah Pantura, yaitu dari Pati, Tegal. Jadi sedikit-sedikit merembet dulu gitu kan. Kemudian baru buka ke Jogja dan Jawa Tengah, Jawa semua udah. Kemudian ke Jakarta, kemudian ke Medan. Ya bagi saya tuh suatu hal yang spektakuler gitu loh. Maksudnya dari satu ini bisa punya anak cabang banyak gitu. Lalu Nasari ini mengembangkan atau menambahkan anggotanya bagaimana selain tadi TNI, Polri dan pensiunan pegawai negeri sipil itu? Untuk masyarakat umum bagaimana mereka bergabung menjadi anggota Nasari? Oh, kalau anggota yang umum yang bukan peminjam ya mereka menyimpan juga, misalnya tuh nanti jadi anggota. Kan kita koperasi kan simpan pinjam. Jadi kan anggota kita ya dari anggota penyimpan dan anggota peminjam. Oke. Kita mau dengar dari Ibu sendiri soal kepemimpinan dan sosok dari Pak Sahala Panggabean. Bagaimana sih hari-hari setelah misalnya beliau memberi waktu untuk mengembangkan Nasari? Apa yang Ibu lihat dari figur beliau? Ya banyak ya Pak. Kalau Bapak itu ya Bapak memang Bapak yang kebapaan sekali gitu. Jadi benar-benar memperhatikan jadi benar-benar iya. Jadi benar-benar menunjukkan bahwa Bapak sama Ibu sih, karena Ibu juga selalu ikut mendampingi di setiap, karena koperasi ini. Kalau Bapak kan di BTPN, Ibu hanya mungkin kegiatan ke Dharma seperti Dharma Wanitan. Tapi kalau di sini Ibu juga mendampingi Bapak full. Jadi pada saat pembukaan wilayah-wilayah itu ya penuh semangat, kemudian gigih. Dan Bapak sih orangnya kayak orang yang walaupun sudah usia tapi rasa ingin tahunya, rasa belajarnya tuh selalu ada gitu loh. Dan ya pernah satu yang saya sangat kagum ya, waktu penyaluran kredit itu, waktu itu masih di Semarang juga. Jadi kan kami kan di drop nih dengan kendaraan kantor atau ada yang naik kendaraan sendiri. Nah ternyata ada satu kantor pos itu yang belum bisa diantar, memang dekat di sini. Dan Bapak sendiri yang turun mengantarkan dengan mobil Bapak, mengantarkan karyawan yang bertugas di kantor pos gitu loh. Jadi sampai segitu ininya pelayanannya, dan memang Bapak sih orangnya juga jiwa pelayanannya ada gitu sih. Lalu Ibu lihat
Apa yang membuat Nasari besar? Selain tadi memang kerjasama dari semua karyawan, ada pimpinan yang punya empati, peduli dengan seluruh, termasuk staf. Apa yang membuat lain pengamatan Ibu Nasari ini bisa berkembang dibanding kalau pengamatan luar misalnya Ibu seumpamanya tidak dilakukan Nasari? Maksudnya bisa berkembang. Ya apa yang kalau saya bahasakan sederhana, apa yang otentik keistimewaan dari Nasari ini? Oh, kalau kita kan dulu, ya sekarang juga maksudnya sampai pernah ada yang mengatakan bahwa Nasari ini bayi ajaib gitu loh. Jadi dengan perkembangan yang semakin luas dan banyak, dan bahkan sekarang pun banyak yang meniru, mencontoh koperasi Nasari ini gitu. Awal-awalnya sih kita kayak main sendiri gitu ya. Jadi orang melihat wah Nasari berkembang ini. Jadi banyak yang meniru menjadi kompetitor kita. Kemudian perbankan juga mengikuti melayani pensiunan seperti itu. Jadi ya kalau Nasari ini kan selalu ingin memberikan yang ya pasti yang terbaik ya, dan inovasi-inovasi gitu loh. Jadi sekarang pelayanan yang kita kan juga kita berkembang melayani produk-produk yang semakin kita buat beda lah gitu loh Pak. Lalu bagaimana dengan staf karyawan yang bergabung dengan Nasari? Mungkin salary-nya, honornya yang standar UMR atau fasilitas, apa yang membuat orang atau staf-staf yang ada di Nasari ini mereka bisa bertahan seperti itu? Ya, kalau bertahan ya mungkin satu kondisi yang mereka juga merasa diperhatikan. Kemudian sebetulnya sih kalau kita tuh harusnya punya rasa sense of belonging ya Pak. Ya, jadi ya memiliki gitu. Kalau ya seperti kalau yang awal-awal sih kita diajarkan, kita pelayanan juga ke pinjaman, pelayanan juga untuk supaya orang ayo kita simpan dana kita di Nasari itu. Jadi kita kalau sudah memiliki rasa memiliki ya kita mengerjakannya harus all out gitu sih. Seperti yang pernah Bapak juga sampaikan. Tentu untuk menstandarisasi kemampuan SDM seluruh misalnya ini pusat dari Nasari, ada nggak pelatihan berkala atau training-training yang dilakukan? Ada. Mengundang motivator dari luar? Ada. Itu kemarin sering ya kita juga kemarin ini ya pelatihan itu juga berturut-turut. Jadi yang melanjutkan Bapak kan juga Pak Frans itu juga concern dengan pelatihan, karena kan kalau kita nggak orang kerja kalau nggak dilatih gitu kan ya nanti nggak ada skillnya ya, nggak ada kemampuannya. Itu tuh mengingatkan juga kan? Iya, jadi ada kemarin kalau pertama tuh juga pelatihan, misalnya semua sih, jadi tergantung ininya ya bagiannya, ada yang pelatihan untuk marketingnya, account officernya, kemudian pelatihan kepada kepala seksinya, kemudian dulu juga sebetulnya dari awal juga kita sudah dibiasakan untuk pelatihan-pelatihan, walaupun ya ada ininya ya, ada waktunya kayak kemarin terakhir kita pelatihan dengan para pemimpin semua dilatih gitu sih, walaupun misalnya nggak pernah juga sekali ini kan bertemu semuanya dengan motivator-motivator, dan kita juga kalau karena ada Zoom ini kita juga ke cabang-cabang karena banyak ya Pak, jadinya ya kita pakai Zoom juga melakukan pelatihan dan digital evaluasi. Digital dimanfaatkan ya. Lalu soal estafet kepemimpinan dari Nasari Group, saya dengar sekarang sudah ditapuk generasi kedua ya. Iya. Anak-anaknya. Apa yang dirasakan misalnya seperti Ibu dan teman-teman yang lain, staf yang sudah lama misalnya berkarir di Nasari, tiba-tiba tidak juga menjadi jabatan yang paling tinggi di Nasari begitu. Bagaimana Pak Sahala untuk meredam dalam arti untuk mengingatkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa
orang-orang yang berkarir nasari itu juga bisa naik jabatan. Tapi jabatan paling tinggi itu kan sekarang dipimpin anaknya. Bagaimana nasari ini menunjukkan profesionalisme? Maksudnya untuk ini itu kan diatur di dalam ini apa namanya rapat anggota. Oke. Jadi dipilihnya di dalam rapat anggota untuk badan usaha kita koperasikan. Jadi dari anggota yang memilih ini gitu loh. Ketua sebagai Pak Frans ini sebagai ketua gitu kan. Jadi kalau sebetulnya Pak Frans sendiri ya kalau dulu sebelum menjabat sebagai ketua pun juga sudah menyelami dan memahami tentang koperasi karena beliau juga sudah pernah menjadi pemimpin cabang. Jadi sudah ada apa sih rasanya ya Pak ya untuk koperasi ini gitu sih. Jadi teman-teman yang berkarir di Nasari itu tidak tertutup kemungkinan bisa sampai jabatan kepala cabang begitu ya? Kalau teman-teman yang dari awal-awalnya dari bawah juga meniti karir kan ada pasti. Ada sampai pimpinan cabang bahkan kepala divisi regional juga itu dari teman-teman yang sudah sekian tahun seperti Pak Herbert, Pak Agus itu kan juga juga meniti dari bawah juga. Dari bawah ya. Iya. Lalu kemudian pertanyaannya di 75 tahun beliau apa yang bisa Ibu narasikan sebagai personal sebagai seorang karyawan di Nasari yang melihat sosok dari Pak Sahala? Ya. Untuk apa? Untuk Bapak ya, khusus ya untuk Bapak aja. Harapan saya ya Bapak tetap semangat walaupun saya juga sering bertemu Bapak selalu kelihatan semangat bahkan mungkin kita kalah semangat. Pasca sakit udah jarang. Nah itu dia yang saya bilang Bapak tuh sungguh luar biasa dijaga Tuhan gitu ya maksudnya kita semua memang umat kan dijaga Tuhan tapi Bapak pasti merasakan itu suatu mujizat. Sampai berbulan-bulan di dan karena saya juga ya itu bukan hal yang mustahil karena saya juga merasakan saya punya bapak seperti yang dialami oleh Pak Sahala waktu itu pernah kena kayak koma, stroke gitu kan. Tapi semua itu ya memang secara kedokteran diobatin tapi memang mujizat Tuhan bagi saya. Jadi yang koma itu kan hanya 1 banding sekian lah ya itu bisa terjadi gitu. Kalau Tuhan berkehendak ya pasti Bapak masih ada tugas untuk untuk Nasari dan saya harap Bapak tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan, dijagai dan semakin bisa mengembangkan Nasari biar kita tetap maju dan diberkati. Amin. Kalau estimasi jumlah karyawan kira-kira sekitar berapa seluruh Indonesia? 800-an. 800. Yeah. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Yeah. Nama lengkap jangan salah. Waduh, nama lengkap saya panjang. Kalau orang Batak ya Bapak ini kan Bapak Sahala. Saya nama lengkap Waraswati Novarina Alapito Sabaria Nainggolan. Semarang. Tapi Bapak sama Mama dari Siantar, cuman ya. Ya. Jadi sudah logat Jawa ya Pak. Nggak kelihatan kayak orang Batak Pak. Terima kasih waktunya Ibu. Ya baik. Terima kasih Pak. Mungkin minta tolong Ibu siapa lagi? Bu Yeni. Bu Yeni atau Pak apa lagi tadi? Pak Andi ya Pak. Pak Andi ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih minta itu. Oh iya. Mari Bu, makasih. Terima kasih ya Pak. Ya.